Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kontrol atau peran pengendalian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Umi Amilatu Rizky, NIM 2018-017-168. Dan yang kedua ada Ayu Pratiwi Wijayanti, NIM 2018-017-179. Yang ketiga ada Delsa Nafila, NIM 2018-017-177. Dan yang keempat ada Vera Anggrenita, NIM 2018-017-179. Untuk menjamin terlaksananya sistem pengadilan manajemen, maka diperlukan kontrol, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur mekanisme jalannya sistem pengadilan. Nah, kontrol ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab terhadap jalannya manajemen kontrol. Pada controller itu memiliki dua tugas, yaitu manajemen service dan oversight. Manajemen service itu untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dan sekaligus membantu fungsi kontrol. Yang kedua ada oversight, yaitu menjamin tindakan manajer dan semua personal agar sesuai dengan etika, legal, dan untuk kepentingan organisasi serta kepentingan pemilik. Auditor adalah proses yang sistematis dilakukan atas dasar tahapan yang jelas dan saling berkaitan. Pihak yang bertanggung jawab melaksanakan aktivitas audit disebut auditor. Apa saja aktivitas audit? Yang pertama, perencanaan untuk menentukan siapa pengguna laporan audit. Yang kedua, proses audit untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti. Dan yang ketiga, menentukan apakah perencanaan tercapai. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil temuan audit dan dilaporkan. Selanjutnya ada 3 tipe audit. Yang pertama, financial audit. Tujuan audit ini untuk memperoleh pendapatan auditor eksternal atas kewajaran laporan keuangan apakah sesuai dengan GAAP. Yang kedua ada compliance audit. Tujuan audit ini untuk memperoleh pendapatan apakah aktivitas sesungguhnya atau organisasi individu mematuhi standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dengan melakukan internal dan eksternal auditor untuk masalah tertentu seperti aturan pajak, properti, banking, memerlukan specific knowledge. 3. Performance audit atau operational. Tujuan audit ini untuk mengevaluasi kinerja keseluruhan atau spesifik dari perusahaan atau divisi, aspek kualitas efisiensi. Pengertian Board of Directors. Apa itu Board of Directors? Merupakan pihak yang menerima otoritas dari shareholder untuk melakukan internal control, memonitor, menyetujui keputusan, mengangkat, menghentikan, dan mereward manajemen. Tugasnya, yang pertama, mengamankan investasi pemilik, memaksimasi shareholder value. 2. Melindungi dari kepentingan stakeholder lain, pegawai. 3. Menjamin bahwa pegawai berlaku legal, etis, tidak melanggar hukum. Yang keempat, menjamin laporan keuangan, kompensasi fair, dan objektif proteksi lingkungan. Selanjutnya itu ada komite audit, adalah orang di luar perusahaan untuk membantu proses pengendalian. Biasanya untuk list companies, tugasnya mengevaluasi dan memastikan. Yang pertama itu ada financial reporting, yaitu untuk pelaporan keuangan akurat dan reasonable. Yang kedua ada corporate governance, yaitu untuk mematuhi hukum dan aturan-aturan etika, maintain control yang efektif atas konflik kepentingan. Nah, yang ketiga ini tugasnya untuk corporate control atau memonitor SPI dalam menjaga aset perusahaan. Untuk menjalankan tugasnya ini dibantu oleh internal auditor atau mungkin menyewa external auditor. Komite audit harus independen baik in fact, appearance, and competencies. Ini ada
4 pandangan tentang moral. Yang pertama, utilitarians, yang artinya menjudge kebenaran dari suatu tindakan atas dasar konsekuensi yang ditimbulkan, khususnya jika menghasilkan kebaikan bagi kebanyakan orang. Dan yang kedua ada right and duties, yang berarti pertama masing-masing individu mempunyai basic right, yang kedua memungkinkan individu untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas tertentu, yang ketiga hak berbicara, bekerja, keadilan, discourse yang akurat, dan yang terakhir setiap hak individu berarti kewajiban bagi orang lain untuk tidak intervensi. Ada yang pandangan tentang moral yang ketiga itu ada justice, individu diberi hak yang sama, yang berarti ada distributif melalui distribusi manfaat dan cost. Yang kedua ada retributif punishment, yang ketiga ada compensatory secara fair diberikan, dan yang terakhir procedural fair dalam proses pembagian keputusan equal opportunity. Dan yang terakhir ada virtues, karakteristik positif, integritas, loyal, semangat bekerja. Selanjutnya, isu etika budget slump. Apa penyebab terjadinya budgetary slump? Pertama, tidak mengkomunikasikan informasi secara jujur dan objektif. Yang kedua, pegawai menerima reward karena dapat mencapai target anggaran, tetapi sebetulnya tidak mencerminkan kinerja pegawai sesungguhnya. 3. Perusahaan pemilik dan juga kreditur dirugikan. 4. Tidak fair bagi pemakai anggaran atau atasan dalam mengalokasikan sumber daya untuk keputusan investasi jika informasi terdistorsi. Etika earning management. Apa saja bentuk earning management? 1. Boost earning atau pesat, mencapai target anggaran atau menaikkan harga saham. 2. Smooth earning, impress prediksi laba masa datang dan menurunkan resiko. Ketiga ada reduce earning, save profit masa datang ketika butuh untuk menurunkan harga saham untuk mempermudah aksi jual. Selanjutnya, isu etika dalam merespon indikator pengendalian salah. Contoh indikator yang salah adalah miopia, terlalu fokus ke profit jangka pendek meskipun membahayakan dalam jangka panjang, atau mengurangi investasi untuk R dan D. Kebijakan dan prosedur out of date. Isu etika penggunaan indikator pengendalian yang canggih. Penggunaan teknologi canggih memungkinkan pengendalian terlalu ketat. Misalnya, PIK NSPY memungkinkan atasan dapat akses sampai ke screen bawahan tanpa seizinnya, atau menyadap pembicaraan lewat telepon atau penggunaan kamera untuk mencatat kegiatan pegawai. Baiklah, yang selanjutnya ada bagaimana memasyarakatkan etika. Yang pertama, pada perusahaan kecil, founder harus menjadi role model setting etika dan sekaligus memonitor kepatuhan pegawai terhadap kode etik. Yang kedua, action accountability control, list standar aturan dan prinsip etika dan komunikasi dalam bentuk manual prosedur kebijakan. Yang ketiga, pastikan pegawai mengikuti aturan main tentang etika bisa menggunakan kesempatan antar beberapa pegawai dan perusahaan. Yang keempat, lengkapi dengan sistem internal control yang memadai, pastikan yang menyeleweng dikenakan sanksi, monitor dilakukan oleh atasan maupun internal control. Yang kelima, gunakan cultural control dan personal control untuk membangun komitmen terhadap etika. Yang selanjutnya, tidak lupa kami sertakan pertanyaan review beserta